eh, materi minggu ini dan juga tugas yang diberikan oleh Bu Leni pada minggu ini juga. Mungkin langsung saja kita mulai. Oke. Oke, yang pertama sebelumnya mau mengecek apakah sudah terlihat share screen-nya. Sudah, Mas. Ampun, Mas. Oke, siap. Oke, pertama ada reduksi, kita bahas tentang reduksi gaya berat. Sebenarnya reduksi gaya berat itu apa sih? Jadi reduksi gaya berat itu adalah jika kita memiliki kayak gini ya, coba gambar itu saya. Nah, misalnya kita melakukan pengukuran gaya berat di sini. Ini kita titik P, ini adalah di bumi. Ini adalah geoid. Kalau geoid ini ellipsoid. Oke. Jadi reduksi gaya berat adalah karena kita pengukuran kita berada di bumi asli atau di topografi, dan seperti halnya dalam pengukuran posisi, kita membutuhkan referensi dalam penyajian suatu nilai. Nah, oleh karena itu, karena kita menggunakan topografi, kita tidak bisa memodelkan bentuk buminya, kita perlu melakukan reduksi dari nilai gaya berat yang kita dapatkan. Reduksi ini biasanya akan langsung ke geoid. Nah, kenapa di geoid? Karena dia merupakan suatu model bumi yang didasarkan oleh nilai geopotensial dari bumi itu sendiri. Jadi geopotensial ini sudah berhubungan dengan nilai gaya berat. Yang nantinya geoid ini digunakan untuk sistem referensi vertikal. Jadi aku ulangi lagi, mungkin di sini juga ya. Jadi gaya berat yang kita peroleh adalah nilai gaya berat dari hasil kandungan bumi. Oleh karena itu, nilai gaya berat ini membutuhkan suatu bidang referensi. Seperti halnya kita mengukur posisi tadi ya, kita butuh referensi untuk pendefinisian nilainya atau satuannya, jadi kita butuh bidang referensi. Nah, bidang referensi untuk nilai gaya berat yang kita dapatkan dari pengukuran itu adalah geoid. Jadi reduksi adalah membawa pengukuran gaya berat di topografi atau di bumi atau di lapangan ke bidang referensi berupa geoid. Secara simpelnya seperti itu. Nah, reduksi gaya berat itu kurang lebih ada 4, yaitu free air, Bouguer, terrain ada free air. Nah, di free air dia mereduksi. Oh iya, belum direcord ya? Mohon maaf, sebentar. Waduh. Benar. Recording in progress. Aduh, mulai kembali ya. Baik, ulangi kembali ya. Jadi apa itu reduksi gaya berat? Reduksi gaya berat secara mudahnya adalah membawa nilai gaya berat hasil pengukuran di lapangan atau di bumi menuju ke bidang referensi yang digunakan, yaitu berupa geoid. Mudahnya seperti itu. Kenapa harus di reduksi geoid? Karena agar kita bisa mendapatkan nilai yang sudah terreferensi, ada sistem acuannya, atau kasarannya itu ya ada acuannya sih. Jadi nilai gaya beratnya itu teracu atau berdasarkan dari geoid. Ya, itu nanti reduksi gaya berat itu ada 4, ada free air, Bouguer, terrain, dan isostasi. Nah, untuk free air, ini untuk free air, jadi reduksi ini dilakukan berdasarkan jarak atau tinggi dari titik pengukuran terhadap geoid. Jadi karena di topografi dengan geoid ada selisih, jadi dia hanya menggunakan selisih dari massa yang ada di sini, yaitu selisih massa.
Dan di sini ada antar topografi dan gaya itu ada massa, namun dia tidak menghiraukan dari nilai massa tersebut meskipun dalam gaya gravitasi atau gaya berat itu mengkonsiderasi dari nilai massa. Namun di dalam free air itu hanya mengkonsiderasi jarak antara pengukuran di topografi dengan di geoid, yaitu yang nilainya berupa H. Lebih seperti itu. Jadi mungkin di sini di free air ini adalah maksudnya bahwa di bawah titik gaya berat di permukaan bumi sampai di bidang geoid ini tidak ada massa, meskipun sebenarnya massa di sini juga nantinya akan berpengaruh terhadap nilai gaya berat yang kita dapatkan. Namun di dalam konsep free air nilai ini massa tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan hanya perubahan jarak atau selisih antara titik P dengan di geoid dari muka bumi ke gravitasi, atau beda nilai gaya berat di permukaan dengan di geoid hanya dipengaruhi oleh faktor tinggi saja. Jadi nanti secara cepat ya, nanti dari konsepnya nanti mesti ini bisa dibaca. Mungkin aku jelasin aja secara singkat. Jadi kan kita tahu bahwa rumus utama dari nilai gaya berat adalah gaya gravitasi adalah G0 sama dengan K, ini adalah massa gravitasi, ini ME adalah massa dari bumi, dan R kuadrat adalah jari-jari bumi. Nah, karena kita dari geoid ini memiliki selisih H, maka kita tambahkan juga dari rumus yang sudah disampaikan, yaitu K dikali ME, massa dari bumi, per R plus H kuadrat. Nah, dengan pendekatan nilai deret, nah ini yang aku juga kurang paham, nantinya akan didapatkan nilai G-nya itu sebagai berikut. Namun karena nilai H ini cukup kecil, jika makin ke kanan, jadi kan dikuadratir kan makin kecil kan nanti misalnya hanya berapa 0,00 gitu. Nah, nanti akan makin kecil nih. Jadi nantinya akan dihasilkan rumusnya hanya cuman sampai ini aja. Jadi jika suhu kedua dan seterusnya diabaikan karena nilai H relatif kecil dibanding dari nilai R, jadi nanti pasti nilainya akan semakin 0,00 makin mendekati 0, karena nilai R-nya kan dari jari bumi kan dalam kilometer ya, apalagi kalau nanti jadi meter kan jadinya 0,00 banyak panjang gitu. Akhirnya nilai dari reduksi gaya R ini atau gaya beratnya akan menjadi seperti ini. Mungkin kita buka di diktannya aja, nanti aku share juga. Oke. Nah, nanti nilainya gini, jadi karena ini G ini adalah nilai gaya beratnya, nilai gaya berat yang kita hitung sebagai teoritis, dan ini G0 ini adalah nilai gaya pengukurannya, G min G0 jadinya nanti kayak gini. Mungkin aku juga kurang terlalu paham ya, kalau misalnya salah nanti bisa dikoreksi, minta tolong dikoreksi. Nah, karena kita masukkan nilai G0 ini sama dengan nilai gaya berat atas bumi adalah 980,629 gal, dan R-nya kita asumsikan sebagai berikut, maka nilai F atau nanti reduksi free air-nya untuk rumusnya adalah 0,3086 kali H M gal. Gimana? Jadi nilai H ini nanti tetap dalam meter. Sekarang nanti jadinya nilai reduksi ini nilainya akan dalam M gal. Jadi sehingga nilai reduksi free air itu G0 plus 0,3086 kali H. Dimana nanti di sini adalah nilainya itu mungkin cerita teman-teman adalah masih M gal, bukan dalam gal ya. Jadi nanti nilai ini perlu kita buka dulu ke M gal. Sampai sini ada pertanyaan mungkin terkait reduksi VR?
1, 2, 3. Oke, tidak ada. Mari kita lanjutkan saja kalau gitu. Oke, nanti bisa diperjelas waktu di soal ya. Oke, dari saya belum ada mas. Siap. Top. Mungkin semuanya juga belum ada. Memang keren-keren geodesi. Oke, selanjutnya adalah reduksi Bouguer. Nah, reduksi Bouguer. Saya gambar pakai ini. Karena tadi yang free air itu tidak menghiraukan nilai massa, kalau di Bouguer dia menghiraukan nilai massanya. Hanya saja dia mengasumsikan di sini nilai massa ini itu konstan semua untuk semua pengukuran di atas permukaan bumi. Jadinya nanti ini nanti nilainya itu sama semua di sini. Nilai M sama nilai M. Sedangkan ini ada hanya sehingga nanti di Bouguer akan diasumsikan dalam suatu bentuk tabung yang tak terhingga. Jadi di lampu Bouguer itu kurang lebih, jadi dia menghiraukan massa yang ada. Mungkin secara teoritisnya dari Bouguer diperhitungkan pengaruh gaya tarik massa batuan di antara pengamatan titik P dan di geoid. Atau di sekitar titik pengamatan dianggap datar tak berhingga sehingga massa batuan antara P dan P merupakan suatu lempeng plate dengan tebal H meter, di mana nanti plate ini akan dibentuk dalam suatu bentuk tabung seperti ini atau silinder. Dia ulangi lagi. Jadi dia menghiraukan tarikan dari massa, karena kita tahu bahwa dalam perhitungan Kepler itu sangat dipengaruhi oleh massa. Jadi dihiraukan, meskipun gitu dia menganggap bahwa semua massa di atas permukaan bumi itu adalah sama dan panjang dari ini itu tak hingga. Dan juga nanti ketebalan dari silinder ini itu adalah sebesar H atau tinggi dari titik permukaan terhadap bumi. Secara rumus oke, ini di sini saja. Nah, nantinya setelah di ini akan didapatkan nilai, jadi nanti rumusnya itu ini. Jadi nilai reduksi Bouguer itu adalah ini. Yang berasal dari nilainya adalah nilai ini 0,02 itu didapatkan dari ini ya, 0,413 kali massa jenis. Nah, massa jenis ini itu adalah nilai massa jenis batuan atau batuan yang ada di bumi. Jadi udah nilai konstanta itu nilainya 2,67 gram per centimeter Kb. Gram per centimeter. Nah, nantinya nilai ini juga masih digabungkan dengan VR tadi. Jadi mungkin rumus umumnya adalah G sama dengan G plus F, jadi VR min A. Gitu. Jadi ini oke, gitu untuk Bouguer. Namun Bouguer ini termasuk, kalau semisal cuman dengan Bouguer saja itu disebut dengan reduksi Bouguer tidak komplit atau tidak sempurna. Sedangkan jika kita tambahkan nilai F atau free air-nya tadi akan menjadi Bouguer komplit. Atau mungkin akan lebih, istilahnya di buku Peter ini adalah Bouguer komplit. Sedangkan nanti jika kita
mengkonsiderasi nilai teren atau teren ini nantinya akan didapatkan nilai Boguer sempurna. Nah, kenapa kok ada reduksi teren? Karena kita tahu bahwa nilai massa ini kan tidak selalu sama di semua titik ya, karena adanya perbedaan topografi. Jadi misalnya ini, oke, campur ini. Ini ada massa di sini, misalnya. Ini ada massa di sini. Di sini ada geoid, dan ini adalah posisi dari. Karena di sini ada massa yang lebih besar, ada titik di sini, maka nantinya yang seharusnya nilai gaya beratnya begini, dia akan tertarik ke sini karena adanya perbedaan massa yang ada di sekitarnya. Nantinya genolnya agak miring, meskipun sebenarnya miringnya agak sedikit gini. Nah, sedangkan misal di sini itu hanya berubah dari nilai gaya beratnya aja, jadi mungkin gini aja. Hanya berubah dari nilainya. Jadi kalau misalnya kamu ukur di sini, nanti nilai gaya beratnya akan arah ke sini. Jadi bahwa massa yang karena di Boguer tadi dianggap sama, kalau di proyeksi teren tidak dianggap sama karena adanya perbedaan topografi. Dan karena perbedaan topografi, maka ada nilai massa yang berbeda di sekitar area pengukuran. Nah, karena perbedaan ini menyebabkan arah atau arah dan nilai dari gaya berat pengukuran kita juga akan sedikit berubah. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi. Bagaimana koreksinya? Nah, mungkin nanti untuk koreksi teren ini tidak akan dibahas secara detail ya di matkul DGA ini. Yang jelas untuk cara dari koreksi ini menggunakan metode template dan metode grid line. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada sebagai tambahan aja, itu juga ada reduksi isostasi, di mana isostasi ini menganggap bahwa di dalam massa ini, nah, dalam massa ini, kan ini dikerak ya. Nah, dikerak itu dia juga mengapung di atas suatu magma. Kita tahu bahwa di awal-awal dulu kan ada kerak dan juga mantel sebelum nanti geoidnya di bawah ini. Nah, karena kerak ini dia mengapung di atas suatu benda cair, saya mantel karena di ada magma di atas astenosfer, maka di sini juga ada koreksi isostasi. Kurang lebih seperti itu, nanti bisa diperbanyak lagi bacaannya agar lebih paham. Karena mungkin nanti tidak akan terlalu dibahas di matkul 3. Oke, mungkin selanjutnya adalah terkait dengan nilai. Nah, dari reduksi tadi, akhirnya kita gunakan, mungkin untuk selama DGA ini yang kita gunakan adalah reduksi yang Boguer dan juga VR. Jadi yang digunakan nanti yang ini. Nah, ini ya. Nah, nilai perbedaan ini kan tadi juga ada, kalau misalnya kita udah dapat di geoid, sedangkan bumi teoritis kita yang kita gunakan sampai sekarang untuk pemosisian itu kan menggunakan ellipsoid, kan? Betul kan? Nah, kita menggunakan ellipsoid, maka di sini ada nilai perbedaan. Jadi ini G di sini, atau mungkin kemarin sudah disampaikan ya, ini di sini ada nilai gaya berat normal atau gaya berat teoritis. Nah, selisih antara gaya berat di geoid dengan gaya berat normal di ellipsoid, itulah yang disebut dengan anomali. Jadi anomali atau G, gitu saja, itu adalah G0 min lambda 0 atau gaya berat normal. Jadi gaya berat di geoid hasil reduksi
dikurangi gaya berat normal. Gaya berat normal ini mungkin teman-teman udah paham rumusnya, bisa dihitung menggunakan nilai lintang dari posisi pengukuran. Nah, G0 ini adalah nilai hasil reduksi tadi. Gitu mungkin di PPT nanti lebih ya. Jadi anomali free air adalah kita menggunakan reduksi free air saja dikurangi gaya berat normal, sedangkan untuk menggunakan Bourgeois sederhana kita menggunakan free air dan juga Bourgeois yaitu 0,0193 dikali massa jenis dari massa batuan bumi. Dan jangan lupa nilainya ini masih M-gal, sehingga energinya ini juga harus M-gal. Nanti ya di sini minus ini juga jangan lupa M-gal juga. Kalau misal mau dirubah ke gal juga tidak apa-apa. Dan nanti kalau misal anomali Bourgeois sempurna, berarti kita juga mengkonsiderasi atau memperhitungkan nilai koreksi terrain. Namun nantinya pasti waktu di kedepannya itu yang dibahas, biasanya cuma yang dipersoalkan tuh sampai Bourgeois sederhana aja. Tapi akan lebih baik kalau misal kalian juga paham anomali Bourgeois. Mungkin sampai situ view-nya. Mungkin sampai sini ada yang mau dipertanyakan. Dan ini sepertinya ada yang on mic. Siapa nih yang on mic? Mungkin ada pertanyaan tadi on mic. Enggak ya? Ada pertanyaan bisa sampai sini? Atau mungkin aku terlalu cepat buat jelasinnya? Ada mas, saya mau tanya mas. Oh iya, boleh. Jadi biasanya yang keluar atau yang dibahas itu berarti apa aja mas? Kan tadi ada anomali Bourgeois sederhana, anomali apa aja gitu mas, maksud saya aja. Oh, oke. Terima kasih sudah dipertanyakan. Nah, kalau di DGA nanti yang biasanya disoalkan di UTS ya, biasanya itu cuma sampai anomali Bourgeois sederhana. Untuk perhitungannya loh ya, biasanya sampai ini aja. Namun nanti biasanya juga ditanyakan, kalau berbeda, kalau Bourgeois sederhana itu yang bagaimana? Dan Bourgeois sempurna itu yang bagaimana? Mungkin itu nanti juga dipertanyakan. Dan juga mungkin konsep anomali free air itu juga bagaimana? Gitu. Dan juga konsep awal dari anomali gaya berat. Namun nantinya ke depannya waktu diskusi fisis, nah kalian juga harus menggunakan anomali Bourgeois sempurna. Nah, kita tahu tadi kita berada di bumi yang topografi, yang massa batuannya juga beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi aku ulangi lagi ya. Mungkin nanti yang dipersoalkan di ujian itu biasanya yang dipersoalkan atau yang digunakan untuk hitungan itu sebenarnya sampai anomali Bourgeois sederhana. Biasanya gitu. Namun untuk soal-soal konsep biasanya semuanya akan dipersoalkan. Nanti yang Bourgeois sempurna itu bagaimana, yang Bourgeois sederhana itu nanti bagaimana, yang free air juga bagaimana, dan konsep utama dari anomali gaya berat juga. Nah, itu tadi Dani ya bertanya. Oke, terima kasih mas ya. Oke, siap. Terima kasih sudah bertanya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin sudah cukup. Kita harus stop share dulu aja. Kalau misalnya sudah cukup, mungkin bisa kasih reaction dulu. Jempol atau tepuk tangan atau apalah. Saya belum ada pertanyaan. Sudah cukup dari aku. Sudah mungkin sudah adalah ya. Oke, dan mungkin dari teman-teman yang lain, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan mungkin dari review sedikit tadi. Belum ada. Saya belum ada. Oke, ya sudah. Itu mungkin kita lanjutkan ke pembahasan tugas. Monggo Mas Rian dan Mas Amir, siapa dulu? Monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya makasih kepada Mas Yatma atas kesempatannya. Nah, di sini mungkin kita bakal bahas soal terkait dengan minggu ke-6 kemarin terkait dengan perhitungan gaya berat. Dan di sini mungkin aku izin share screen dulu.
Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, untuk tugas minggu ini itu adalah tugas hitungan gaya berat, reduksi, dan anomali gaya berat. Dan di sini ada 5 soal, dimulai dari soal, mungkin langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama itu kan tentukan nilai gaya gravitasi pada lintang 0, 90, 45 pada permukaan model bumi elipsoid dan pada ketinggian H dengan H adalah 3 digit dari NIM. Nah, untuk membahas soal ini maka kita harus tahu terlebih dahulu bahwa soal ini mengarah atau merujuk kepada model bumi elipsoid, yang artinya kita harus terlebih dahulu mendefinisikan referensi elipsoid yang akan kita gunakan nantinya. Dan di sini untuk referensi elipsoid yang digunakan bisa pakai yang apa aja, bebas, misalnya ada internasional 1930, kemudian garis 1967, atau garis 80. Nah, untuk pendefinisian ini nanti didefinisikan aja misalnya menggunakan referensi garis 80 atau yang lainnya seperti itu. Dan ditulis juga terkait dengan parameter dari setiap referensi tersebut. Dan kalau kita udah tahu referensi elipsoid yang kita pakai dalam perhitungan apa, maka selanjutnya adalah kita harus tahu bahwa dalam perhitungan ini adalah menggunakan model bumi elipsoid, yang berarti untuk bumi elipsoid itu kan ada yang namanya eksentrisitas atau pemampatan, dan pemampatan ini sangat dipengaruhi oleh komponen sumbu, setengah sumbu panjang dan setengah sumbu pendek atau A dan B. Maka dari itu langkah selanjutnya adalah menghitung eksentrisitas atau pemampatan tadi, di mana untuk rumusnya adalah sebagai berikut: akar A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat. Dan kalau misalnya udah ketemu eksentrisitasnya, maka selanjutnya adalah menghitung jari-jari kelengkungan utama. Mungkin untuk jari-jari kelengkungan vertikal utama udah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya, yaitu kalau misalnya model bumi itu misalkan ada dibuat suatu bidang normal, maka kita tahu dari pelajaran, kalau tidak salah kalkulus itu, bahwa ketika ditarik uh, garis lurus, garis normal merupakan garis yang tegak lurus dari suatu bidang normal. Maka dari itu ketika di sini ada suatu bidang dan ditarik garis normal, maka di sini kalau di model bumi elipsoid itu tidak tepat berhimpitan dengan inti bumi, melainkan ada jarak dari inti bumi ke garis normal tadi yang telah dibuat tadi. Nah, hal tersebut berbeda kalau misalkan di bola. Kalau di bola, jika ditarik garis normalnya, maka dia langsung berhimpitan dengan inti bumi seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kita tahu komponen baru dari model bumi elipsoid, yaitu jari-jari kelengkungan utama. Dan setelah menghitung eksentrisitas, maka kita lanjut untuk menghitung jari-jari kelengkungan utama dengan rumus sebagai berikut. Dan kalau misalnya udah ketemu jari-jari kelengkungan utamanya, maka langkah selanjutnya ada langsung masuk ke dalam rumus gaya berat pada lintang tertentu, yaitu D sama dengan K, di mana K adalah konstanta yaitu sekitar 6,67 sekian kali 10 pangkat sekian. Kemudian ada massa bumi ME, dan juga di sini kita menggunakan N karena model bumi elipsoid tadi, dan juga ada pengaruh H karena untuk di pertanyaan tadi H mempengaruhi gaya berat pada ketinggian H. Dari itu untuk N tadi ditambahkan H, dan juga di sini dipangkatkan setengah atau diakarkan. Nah, mungkin untuk yang soal nomor 1 langkah-langkahnya seperti itu, dan bisa lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, untuk hapus dulu. Oke, untuk soal nomor 2 adalah tentukan nilai gaya sentrifugal pada lintang 0, 90, 45 pada permukaan model bumi elipsoid dan pada ketinggian H. Dan di sini mungkin masih sama seperti referensinya masih sama seperti nomor 1 tadi. Misalkan kalau kita gunakan referensi GRS 80, di sini juga masih konsisten gunakan referensi GRS 80 untuk setiap parameternya. Nah, di sini langkah pertama adalah menghitung
jari-jari kelengkungan utama, dan ini mungkin udah dihitung di soal nomor 1 tadi dan juga udah didapatkan nilainya. Dan Recording in untuk progress. nomor 3 adalah ditanyanya gaya berat pada lintang sekian. Untuk rumus gaya berat sendiri itu dipengaruhi dengan gaya gravitasi dan juga sentrifugal, dan di mana kedua komponen perhitungan ini sebenarnya udah didapat dari perhitungan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi untuk nomor 3 tinggal dimasukin aja nilai-nilainya ke rumus gaya berat pada lintang. Mungkin untuk pembahasan soal dari nomor 1 dan nomor sampai dengan nomor 3 sebagai berikut. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Amir. Mungkin kepada Mas Amir. Oke. Udah kelihatan kan ya? Oke. Terus untuk soal nomor 4, itu kita harus mencari nilai gaya berat VR dan gaya berat Boger sederhana yang udah dijelasin sama Mas Jatma tadi. Untuk mencari nilai gaya berat VR sama gaya berat ekspedisi tadi itu sebenarnya kita dalam pengukurannya itu kita mengukur di titik atau di daerah topografi ini. Kemudian karena kita akan mereduksi nilai gaya berat yang kita peroleh dari perhitungan di topografi ke geoid, maka kita harus mengurangi nilai gaya berat ini terhadap reduksinya. Reduksinya itu bisa ada 2, yaitu gaya berat reduksi free air sama gaya berat reduksi Boger. Untuk rumusnya sendiri untuk free air itu GFA sama dengan G ditambah F, di mana F ini sama dengan 0,3086 dikalikan dengan H. H di sini itu dalam meter. Kemudian ada gaya berat reduksi Boger, yaitu untuk rumusnya sendiri G Boger sama dengan G gaya berat di topografi ditambah dengan F. F itu dari gaya berat VR ditambah dengan A. Dimana kalau disingkat itu bisa jadi G sama dengan G plus AB gitu. Nah, nilai F ini itu sama dengan 0,3086 dikalikan dengan H, sedangkan nilai A itu sama dengan minus 0,04193 rho dikalikan H. Nah, rho sendiri itu adalah massa jenis batuan yang ada di sekitar antara topografi dengan geoid. Kemudian ada nilai gaya berat normal. Gaya berat normal ini itu sebenarnya dibuat berdasarkan geoid. Jadi gaya berat model elipsoid bumi itu dibuat sedemikian mungkin agar merupai model geoid bumi. Nah, sehingga dari model gaya berat yang kita peroleh dengan rumus ini, gaya berat normal, itu harus istilahnya biar sama itu harus ada anomalinya ini. Jadi anomalinya itu gaya berat di geoid dikurangi dengan gaya berat di elipsoid. Terus mas seperti ini. Nah, untuk contohnya sendiri aku tunjukin sebentar. Nah ini untuk contoh sendiri, misal di sini kita akan menghitung gaya berat reduksi terhadap free air itu rumusnya sama dengan G plus 0,308H, di mana nanti untuk Bogernya ini. Nanti untuk apa ya namanya?
satuan yang digunakan untuk Rho itu dalam gram per sentimeter kubik dan untuk H itu dalam meter. Nanti setelah dihitung berdasarkan rumus ini nanti hasilnya itu akan otomatis dalam mgal. Jadi teman-teman diusahakan nilai dari gaya berat ini dikonversikan dulu ke mgal biar bisa dihitung dengan reduksi gaya free air dan Boger seperti itu. Kemudian dari hasil reduksi gaya berat ini kita akan mencari gaya berat normal di elipsoid. Nah, ini untuk parameter yang ada di sini itu menyesuaikan dengan parameter elipsoid yang teman-teman gunakan. Kemudian dari gaya berat reduksi dengan gaya berat normal ini, maka teman-teman bisa mencari anomali gaya berat yang mana rumusnya itu gaya berat reduksi dikurangi gaya berat normal. Seperti itu. Jadi untuk nanti dari masing-masing lintang yang teman-teman gunain dihitungin berapa nilai gaya berat reduksi, berapa gaya berat normal, terus anomali gaya beratnya seperti itu. Dari teman-teman ada ditanyain atau terlalu cepat? Recording in progress. Monggo dari Mas Rian kalau ada tambahan juga. Dari saya belum ada, cuma mungkin benar tadi kata Mas Amir, untuk yang Rho tadi itu biasanya kan dalam gram per sentimeter kubik, dan itu jangan lupa dikonversi ke kilometer per meter kubik, kilogram per meter kubik, supaya nanti untuk hasilnya itu bisa mgas, bisa konsisten. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Saya tanyakan lagi. Atau mungkin kalau udah cukup bisa kasih reaction jempol atau apa. Oke, nggak sepi. Oke, Karina, Romeo sudah ini. Oke, ini. Yang lain? Oke deh, mungkin sudah hampir mendekati sore juga. Oke, dari sore juga.